Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kalbarpedia. Raden Sandi merupakan keturunan raja-raja Sambas. Salah satu kebiasaan yang paling disukai dan sering dilakukannya yaitu berburu, dan hal inilah yang membuat orang tua menegurnya. Benarkah Raden Sandi menjadi raja dan tinggal di negeri Paloh? Benarkah Raden Sandi masih hidup? Simak penjelasannya hanya di channel Kalbarpedia. Suatu ketika, Raden Sandi dipanggil oleh orang tuanya dan berkata, "Sandi, kamu kelihatannya berbeda dari saudaramu. Selalu saja kau pergi ke hutan sampai ke daerah Paloh, berburu, tetapi tidak ada hasilnya. Jadi aku rasa lebih baik tinggal di rumah saja. Itu anak istrimu siapa yang akan mengurusnya? Kami memang sanggup memberinya makan, tetapi kamu sebagai suaminya, kamu seharusnya yang lebih banyak memberikan perhatian, mendidik, baik itu kepada anak-anakmu, istrimu, itu adalah tanggung jawabmu." Raden Sandi orangnya pendiam dan tidak suka berbicara yang tidak ada gunanya. Dan bagaimanapun kemarahan orang tuanya, ia tetap diam. Hingga suatu hari ia ingin pergi berburu. Lalu ia pergi menemui istrinya dan berkata, "Hari ini aku akan pergi berburu lagi. Entah 1 hari, 2 hari, aku tidak tahu. Cuma aku minta supaya kepergianku ini jangan kamu ceritakan dengan ayah dan ibu. Kalau ayah bertanya, katakan aku tidak pergi kemana-mana, hanya pergi dekat saja." Maka pergilah Raden Sandi bersama 2 orang temannya. Mereka berjalan keluar masuk ke hutan, namun tidak juga bertemu dengan binatang yang dicari, karena merasa belum juga bertemu dengan binatang buruannya. Dan sudah sifat Raden Sandi, kalau belum dapat, belum pula ia puas. Maka Raden Sandi lupa dan akhirnya sampailah mereka ke daerah Paloh. Sesampai di Paloh, ia menemukan seekor burung. Namun, burung itu sangat aneh bentuknya. Sangat berbeda dengan burung-burung yang lain. Tidak juga besar, tidak juga kecil. Burungnya bagus, cantik, dan indah dipandang. Warnanya bermacam-macam, ada hijau, ada merah, kakinya kekuning-kuningan, dan sangat memikat hati. "Kusumpit saja burung itu. Kalau kusumpit, mudah-mudahan burung itu tidak mati dan aku dapat memeliharanya," kata Raden Sandi. Kemudian disumpitnya lah burung itu dan kena tepat di kepalanya. Dan matilah burung tersebut. Sedihlah hati Raden Sandi karena burung tersebut mati. Tidak terasa, ternyata mereka berburu sudah hampir 2 hari. Dan akhirnya pulanglah Raden Sandi bersama temannya. Sampai di rumah, Raden Sandi bercerita badannya kurang sehat. Sampai beberapa hari kemudian, Raden Sandi masih juga belum sehat. Raden Sandi merasakan demam setelah pergi ke Paloh. Kian hari badannya makin lemah, walaupun sudah diobati. Setelah beberapa lama Raden Sandi sakit, tidak juga kunjung sembuh. Dan akhirnya Raden Sandi meninggal dunia. Layaknya orang meninggal tentulah dimandikan, dikafankan, dan dikuburkan seperti layaknya upacara penguburan. Setelah upacara penguburan selesai dilaksanakan, pada malam harinya, istri Raden Sandi mendapati mimpi. Dalam mimpi itu mengatakan bahwa Raden Sandi tidaklah mati. Raden Sandi dibawa oleh orang halus pergi ke Paloh untuk dijadikan raja oleh orang halus di sana karena raja mereka sudah tua. Raden Sandi akan dijadikan menantu dan raja orang halus di tempat tersebut. Yang dimakamkan itu bukanlah Raden Sandi, melainkan hanya sebatang kedebok pisang saja. Dan itulah yang ditanam, kata orang halus di dalam mimpi sang istri. Orang halus itu juga berpesan untuk memberitahukan mimpinya kepada orang tua Raden Sandi. Lalu tersadarlah sang istri dari mimpinya, dan kemudian bercerita kepada kedua orang tua Raden Sandi beserta keluarganya bahwa yang dikuburkan itu bukanlah jasad tubuh Raden Sandi, melainkan hanya sebatang kedebok pisang.
dan suaminya dibawa pergi ke Paloh oleh orang halus untuk dinikahkan dengan anak Raja Paloh. Begitulah cerita istri Raden Sandi. Maka gemparlah mereka mendengar cerita sang istri tadi. Sang ayah menyesali kelakuan Raden Sandi yang sudah sering diingatkan untuk tidak pergi berburu, apalagi berburu sampai ke Paloh. Setelah Raden Sandi dibawa ke Paloh, Raden Sandi dinikahkan dengan anak Raja Paloh. Pada masa itulah Raden Sandi menjadi raja dan berkuasa di daerah Paloh. Pada saat sekarang ini juga masih banyak masyarakat yang mempercayainya. Dan menurut cerita, apabila akan pergi ke Paloh, jangan lupa menyebut nama Raden Sandi sambil berkata, "Den, Raden, kami datang ke Paloh, daerah kekuasaan Dato." Panggilan untuk Raden Sandi. Kami juga masih keluarga dari Sambas. Janganlah kami diganggu. Begitulah bunyi ucapannya. Hingga saat ini, masyarakat Sambas meyakini bahwa negeri Paloh dijaga dan dikuasai oleh Raden Sandi. Orang yang masuk ke daerah Paloh tidak diperkenankan untuk berbicara kotor. Mengenai keberadaan Raden Sandi yang sesungguhnya, hanya Allah lah yang tahu. Karena Allah yang maha tahu, lebih tahu dari segala sesuatu. Hanya Allah yang maha benar dan pemilik kebenaran yang mutlak. Wallahu a'lam bishawab.